dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu, Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengakui Kau sungguh. Haleluya. Pujian kami berikan bagi-Mu selamanya. Haleluya. Ada cinta yang dinyatakan dari hati yang sungguh disukakan di hadirat-Mu. Glory bagi-Mu. Kami sembah Kau sungguh dari hati yang mau memuliakan-Mu. Kami sembah Kau sungguh
dipuaskan oleh kasih-Mu. Hati ini dimerdekakan oleh kemurahan-Mu. Dan ku mau datang dalam pengakuan kemerdekaan di hadirat-Mu. Hati ini mau mengaku bahwa tiada yang seperti-Mu, tak ada yang dapat menandingi dari memandang sungguh wajah-Mu. Keindahan, keindahan, keindahan hadirat-Mu melingkupi hidupku. Ku sembah Kau selalu dalam cinta yang sungguh. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Sembah hatiku hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelumnya kita telah belajar bahwa penyembahan sejati dimulai dari ketaatan hidup kita kepada firman Tuhan dan belajar memberi yang terbaik, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi di dalam penyembahan. Alkitab mengajarkan kita tentang bagaimana orang-orang yang datang bersekutu dengan Allah menyatakan kekaguman mereka atas siapa Allah dan segala kebesarannya dalam berbagai ekspresi. Ekspresi yang sering kita lihat seperti bernyanyi, tertulis dalam Mazmur 96 ayat 2 ya. Dan bunyinya adalah menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Lalu ada juga bermazmur, kita bisa temukan di Mazmur 47 ayat 6, ataupun memainkan musik di dalam Mazmur 33 ayat 2 dan 3. Ada bersorak, mengangkat tangan, dan berbagai ekspresi lainnya. Dan semua itu adalah ekspresi penyembahan yang keluar dari hidup hamba-hamba Tuhan yang intim dengan Tuhan di Alkitab. Lebih lagi, kita sebagai umat perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan mengalami segala kebaikannya, harusnya dapat menyatakan ekspresi hati kita dengan sungguh kepada Tuhan dalam penyembahan. Beberapa kali saya menemukan diri saya ada dalam suatu ruangan atau satu pertemuan dengan orang-orang dan orang-orang yang tidak saya kenal, ataupun kalau saya kenal tidak akrab. Bahkan saya tahu beberapa dari mereka adalah orang yang penting, dihormati oleh banyak orang. Tetapi karena tidak mempunyai kedekatan atau hubungan dengan orang itu, membuat saya cenderung menahan perkataan, menjadi jaim, bahkan tidak mau tinggal berlama-lama di situ. Tetapi berbeda ketika saya bertemu dengan orang yang sudah dekat dan akrab dengan saya. Mudah sekali untuk menyapa dengan hangat dan memberi tos, berpelukan, bersemangat dalam percakapan, dan juga dalam persekutuan yang menyenangkan, gembira, dan penuh kedekatan. Ini adalah jawaban yang sering saya katakan kepada mereka yang bertanya, bagaimana bisa lebih berekspresi dalam ibadah, khususnya penyembahan kepada Tuhan. Ekspresi kita adalah sejauh pergaulan dan pengenalan kita akan Allah. Ketika kita bergaul dekat, kita semakin bebas mengekspresikan hati. Dan rasanya mudah untuk mengangkat tangan ke sorga dan menyuruhkan hati dalam doa dan ekspresi penyembahan hati kita. Maka kembali kepada kita yang sedang mendengar hal ini sekarang. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dari pihak Tuhan selalu akan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan kasih dengan Dia, untuk mengajar kita, untuk membawa kita dekat di hatinya, akrab dengan Dia. Bagaimana respon kita?
Ekspresi penyembahan yang sejati akan semakin kuat nyata dalam persekutuan intim kita dengan Tuhan yang dibangun hari lepas hari. Mari yang mau menyatakan dengan kuat ekspresi hati lewat nyanyian ini, sama-sama katakan. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih semuanya di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semua sehat ya, karena kita semua masih dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita mau belajar membuka hati kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kembali ke rumah-Mu yang kudus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan kami bisa menaikkan puji-pujian yang terindah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami Tuhan, nama-Mu disukakan dan disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan kepada-Mu, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukur padamu Yesus,
kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tetap memelihara kami semua Tuhan. Kami dalam keadaan sehat Tuhan, itu karena pembimbingan-Mu Tuhan yang sempurna atas kami semua Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk meninggikan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, di saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan, di situ Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit akan diberikan kesembuhan. Bagi setiap yang mereka yang lelah Tuhan, yang letih akan diberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kiranya kemuliaan-Mu turun Tuhan, memberkati setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang di rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, abadi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan kita semua. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, abadi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kita siang hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan,
Engkau yang menaungi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya Yesusku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kasih anugerah, kebaikan, berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami naikkan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami persembahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini pula kami boleh dapat beribadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan buka hati kami,
kami akan belajar lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan, supaya kami semakin diperlengkapi Tuhan, dan kami semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang mendengar, Tuhan urapi, Tuhan sertai mereka semuanya, dan kasih Tuhan menyertai dan melingkupi setiap kami. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar masih seputar tema bulanan kita, yaitu berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Nah, tema pagi hari ini ya masih lanjutan daripada tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita minggu kemarin, yaitu bagaimana respon kasih itu kita tunjukkan kepada sesama, saudara, ya. Bahwa kasih yang seperti apa yang kita miliki, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tema pagi hari ini adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita berbicara soal kasih, maka kasih itu tidak hanya berbicara rasa hormat kita kepada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama, kepada rekan kita, kepada sahabat-sahabat kita di dalam pelayanan. Tidak sebatas itu, walaupun itu adalah bagian yang memang dalam wujud kasih. Tetapi yang hari ini, yang kita akan bahas tentang kasih yang merupakan salah satu respon kita yang kita lakukan kepada sesama kita. Jadi dalam bentuk tindakan, ya. Kita belajar tentang kasih, kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keteladanannya, bagaimana dia memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita. Kemudian kita belajar lewat kebenarannya, kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian setelah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan itu, kemudian kita terima kebenarannya dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Karena jujur Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang yang mungkin bukan bingung ya, tapi masih belum mengerti betul ya, mengasihi yang seperti apa begitu. Apakah mengasihi sekedar karena kita memiliki sesuatu yang lebih, atau kita mengasihi karena kita punya hubungan baik dengan orang tuanya, dengan keluarganya, atau kita mengasihi justru karena memang itu adalah bagian daripada buah-buah roh yang kita miliki, di mana salah satunya adalah berbicara tentang kasih. Nah, ini berbicara tentang seberapa besar ya pertumbuhan iman kita di dalam mengiring Tuhan Yesus, sehingga bisa menghasilkan buah roh, dan buah roh itu salah satunya adalah kasih, dan kasih itulah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata begini, kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang seberapa hafalnya saudara akan Alkitab. Ya, sudah berapa kali Anda membaca Alkitab bolak-balik, walaupun itu bagus, saudaraku. Tetapi yang terutama adalah kekristenan itu bicara soal aplikasi kehidupan atau prakteknya, saudaraku. Ya, jadi ada kalau saudara suka dengar orang ngomong, lu pinter teori doang, prakteknya nol. Ya, saudara mungkin pernah mendengar statement seperti itu ya. Nah, ini juga di Kristenan tidak seperti itu ya, tidak hanya teorinya saja, tetapi prakteknya yang diutamakan. Nah, kita nanti mau praktek ya, bagaimana kasih itu diterapkan di dalam kehidupan di sekitar kita, khususnya di tengah-tengah situasi yang sekarang hari ini kita hadapi bersama. Baik Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin untuk firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ayat ke-12 ini mengatakan bahwa barang siapa ya melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya, maka dia harus mengasihi. Ini satu hal yang memang sebuah
ayat yang sangat jelas disampaikan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Ini tidak bisa dibalik. Atau kita pilih cuma salah satu, tidak bisa. Tetapi ini adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan bersama. Kita mengasihi Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, ya. Kemudian dengan kecintaan kita kepada Tuhan, kita praktekkan kepada sesama. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Nah, ini satu hal yang penting sekali. Ini keluar dari statement Tuhan Yesus sendiri. Ini penyataan daripada Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita, bahwa ini adalah perintah Dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar tentang kasih ini, maka kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama Dia hidup di dalam dunia ini adalah Dia melayani dengan penuh kasih. Dia melayani tanpa syarat, saudara. Apa yang Dia berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, itu tidak diharapkan sesuatu yang satu kali akan balik. Tidak. Apa yang Tuhan Yesus contohkan kepada murid-muridnya itu adalah pelayanan yang murni, ya. Satu sikap kepedulian yang tinggi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang sama. Di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan respon kita? Kalau orang yang sebatas hanya teori saja, mungkin hanya bilang, oh nanti saya doakan saja, oh ya nanti percaya Tuhan Yesus saja ya, Tuhan Yesus pasti kasih jalan keluar. Betul saudaraku, itu sebuah bentuk statement penguatan iman kepada orang yang sedang mengalami masalah. Tetapi tidak sekedar itu Bapak Ibu. Tuhan mau lihat kita ada satu action, ada satu tindakan yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, inilah yang disebut anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau, apa yang ditulis tadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 tadi. Supaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti teladan Tuhan, kita juga melakukan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang yang membutuhkan, mengasihi orang yang sakit, mengasihi orang yang miskin, mengasihi orang yang beban berat, dan sebagainya. Kita akan belajar. Poin pertama adalah, saudara dan saya harus menyadari bahwa panggilan tertinggi kita adalah menuju keserupaan Kristus. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, sebab semua yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa orang yang ditentukan dari awal. Siapa yang ditentukan dari awal? Saudara dan saya hari ini. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Makanya saya mau bilang, berbahagialah kita menjadi anak-anak Tuhan. Pernahkah kita bersyukur bahwa ketika kita menjadi pilihan Tuhan hari ini, hidup kita bukan hanya mendapatkan penyertaan Tuhan, bukan hanya berbicara tentang berkat Tuhan yang menyertai, bukan berkat berarti dalam istilah materi, tetapi berkat yang Dia berikan itu adalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, rasa hormat, dan sebagainya. Kemudian kita respon dengan ucapan syukur, dengan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih, kemudian kita tindak lanjuti di dalam kita menjalani hidup menjadi hidup yang benar. Nah, pernahkah kita lakukan sesungguhnya seperti itu? Atau kita hanya mengetahui, menyadari, kemudian kita melupakan begitu saja? Saya berharap tidak demikian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, semua orang dari semula ditentukan sama untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Tuhan Yesus, ya. Supaya apa? Supaya ia, ya, anaknya itu, maksudnya Tuhan Yesus itu, menjadi yang sulung. Kalau sulung ini berbicara tentang seorang yang menjadi contoh, seorang model yang memberikan sebuah sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada adik-adiknya. Kakak sulung itu adalah kakak yang diberikan otoritas oleh orang tua, diberikan otoritas untuk mengawasi adik-adiknya, diberikan otoritas untuk membantu adik-adiknya, dan sebagainya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus inilah yang menjadi gambaran utama kita. Saya percaya ketika kita melihat sosok Tuhan Yesus, kita meneladani, ya, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita, akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang benar, ya. Pertumbuhan rohani itu berbicara tentang proses. Proses itu adalah mulai dari saat
yang mungkin kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, kita berbicara tentang bayi rohani, maka ada satu pertumbuhan sampai menuju kepada kedewasaan. Ada waktu. Nah, di waktu-waktu yang seperti inilah Bapak Ibu, kita harus melihat keteladanan yang Tuhan Yesus perlihatkan, yang Tuhan Yesus telah berikan contoh. Jadi kekristenan, saudaraku, tanpa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari dengan keteladanan Kristus, saya berpikir kita sedang menjalankan sebuah ritual agama seperti biasa saja. Ya, kita tidak dapat esensi yang paling penting di dalam kekristenan itu seperti apa. Kita seperti sebuah rutinitas saja, tidak bedanya dengan melakukan sebuah pekerjaan begitu. Nah, kekristenan tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya dan Bapak Ibu dipanggil meneladani di dalam proses kita. Sampai hari ini saya pun diproses Tuhan. Artinya kita banyak belajar. Banyak belajar dan banyak melakukan. Maka kita akan bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani dan pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam pikiran, serupa dalam perkataan, serupa di dalam perbuatan. Ini harus sejalan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita melayani, kita rajin beribadah, tetapi buah-buahnya tidak terlihat. Dalam prakteknya, mohon maaf saudaraku, nol. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi itu yang pertama saudaraku ya. Saudara dan saya harus menyadari bahwa panggilan tertinggi kita adalah menuju keserupaan Kristus. Jadi itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi? Yang pertama adalah kita harus menyadari Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Coba saudara lihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Dua, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, ya, bukan dengan sekedar ya tadi saya katakan tadi, ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dalam keadaan kesusahan, oh kamu dalam keadaan kesulitan ya, berdoa aja ya, itu baik, itu nggak salah. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Tetapi juga ada satu action, ada satu tindakan yang saudara harus kerjakan untuk saudara bisa membantu, menemukan jalan keluar, yang bisa memberikan sebuah solusi kepada orang yang sedang menghadapi persoalan ini. Jadi bukan cuma sekedar perkataan saja, tetapi tindakannya itu yang harus saudara perlihatkan. Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Kita belajar di dalam kebenaran ini adalah untuk kita semakin hari kita semakin mengerti. Ya. Kita tahu bahwa di dunia hari-hari ini Bapak Ibu, manusia di akhir zaman semakin hari semakin kehilangan apa yang disebut dengan kepedulian. Manusia akhir zaman itu sudah merasakan bahwa saatnya mereka apa ya namanya ya saudaraku, mereka hanya memikirkan hidupnya masing-masing. Ya, kepedulian sudah mulai hilang, kasih menjadi dingin. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tampil beda. Harus ada perbedaan orang dunia dengan kita. Nah, coba saudara lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kalau tadi 18, hari ini 16. Saudara naik lagi ke atas ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya, ya, hidupnya untuk kita semua. Ya, umat manusia di atas muka bumi ini. Ya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kalau kita berbicara tentang memberikan nyawa, Bapak Ibu bisa garis bawahi, menyerahkan nyawa, ini bukan berarti kita menyerahkan hidup kita, kita mati, ya kita maksudnya kita mati begitu ya, secara manusia begitu ya, ya mengorbankan sesuatu yang cuma-cuma, bukan. Tetapi artinya kita mau mengorbankan, kita mau berkorban, saudaraku, untuk bisa membantu, ya. Apa sesuatu yang kita bisa korbankan untuk kita juga bisa membantu orang lain? Ya. Tuhan Yesus ini berbicara tentang sebuah tindakannya dia. Dia menyerahkan hidupnya. Dia nggak pakai argumentasi segala macam. Oh, saya harus begini-begini ya. Kamu harus tahu ya, saya mengorbankan ini buat kamu. Tidak. Dia tahu dunia sedang membutuhkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Tuhan Yesus, saudara kita tidak mungkin bisa diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Karena oleh sebab itu Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dia harus berkorban bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Ya, jadi saudara lihat kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah gambaran, sebuah tindakan, suatu perbuatan yang mulia, di mana dia mau menggantikan Bapak Ibu saudara dan saya sebagai tebusan. Dia datang untuk sebagai penebus dosa saudara. Penebus manusia berdosa, bukan dosanya yang ditebus, tapi manusia berdosanya yang dia tebus.
Sehingga hari ini Bapak Ibu kita bisa merasakan bagaimana hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Sehingga kita bisa mengerti tentang kebenaran, kita mengerti tentang kasih anugerah Tuhan ke dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal kasih Bapa yang begitu sangat besar bagi setiap kita. Jadi itu poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, Bapak Ibu mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Ini tugas penting, wajib yang harus kita kerjakan. Mungkin kita berkata, Pak, aduh berat banget Pak, kita harus mengasihi. Aduh, apalagi sekarang yang ditimpa masalah ini adalah orang yang pernah menyakiti saya beberapa tahun yang lalu Pak. Aduh Pak, bagaimana mungkin Pak, dia dulu orang yang paling membenci saya. Mungkin kita punya pertimbangan seperti itu. Tapi dengan baik Bapak Ibu, saya katakan bahwa kalau saudara mengasihi seseorang, mengasihi banyak orang, saudara tidak boleh ada kasihan tanpa syarat untuk membantu mereka. Makanya saya mau bilang begini, kasih itu harus dilandasi, berkorelasi dengan pengampunan. Tidak mungkin orang yang tidak bisa mengampuni dia mengasihi orang lain, tidak mungkin. Jadi yang pertama itu adalah harus bisa mengampuni, kemudian dia baru bisa hidup di dalam kasih. Saya ingatkan anak-anak Tuhan, jangan pernah punya musuh. Saya berharap sampai hari ini, bahkan ketika kau dengar firman Tuhan hari ini, saya berharap saudara tidak ada orang yang menjadi orang yang saudara benci. Saudara tidak ada musuh. Dan saudara juga bukan musuh dari orang lain. Ya. Saudara harus hidup damai dengan sesama. Jadi seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Yang pertama yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana caranya sekarang kita lakukan? Supaya mengasihi yang Tuhan ajarkan itu kita bisa terapkan. Yang pertama adalah dengan memberikan bantuan yang praktis, saudaraku. Saat-saat sekarang adalah waktu yang tepat untuk saudara membantu sesama kita, Bapak Ibu. Di sekitar kita hari ini banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam berbagai macam persoalan. Saya mau bilang begini, mari kita bantu Bapak Ibu. Kita bertindak untuk kita bisa bersama-sama, bisa meringankan beban yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya kalau membantu sendiri, waduh, nilai uang yang saya berikan mungkin tidak besar. Bapak Ibu, kalau kau memberi dari sesuatu yang kecil, ya, Tuhan tidak berapa lihat seberapa besar dan ukuran kecilnya itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hatimu di dalam memberi. Kerelaanmu ketika memberi. Itu yang Tuhan lihat. Hati, berbicara tentang hati. Jadi kalau saudara mau, saudara bisa lakukan dengan cara, mungkin saudara ajak teman-teman saudara dekat, ya. Saudara sama-sama kumpulkan ya, dana yang saudara miliki, terkumpul dalam jumlah berapa, saudara bisa berikan sesuatu dan saudara bisa bantu. Betul kalau sendiri mungkin nilainya terlalu kecil. Kita bisa ajak teman-teman kita bisa korekkan, kita bisa mengumpulkan bersama-sama begitu ya. Ya. Korektif ya, begitu ya saudaraku ya. Kemudian kita bisa memberikannya. Itu yang pertama, memberikan bantuan yang praktis, yang kelihatan ya. Yang kedua, saudaraku, membuka rumah kita bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Artinya mari di rumah kita, saudara. Ya, hadirkan suasana surga. Terapkan kebenaran firman Tuhan, praktekkan itu di dalam rumah tangga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada siapapun, orang tua kita. Ayo, kita mulai ajar. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, tugas kita yang sebenarnya adalah prakteknya itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Kalau kita sudah biasakan ini, kita sudah lakukan di rumah, saya percaya Bapak Ibu bisa lakukan di skala yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, lingkungan saudara. Tapi kalau saudara tidak lakukan di rumah, sulit saudara untuk bisa lakukan di lingkungan. Makanya saya mau bilang begitu, praktek untuk mengasihi, saudara bisa lakukan di rumah. Nah Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 12 ayat 12-14, firman Tuhan berkata demikian. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Nih, artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, apa yang disampaikan ayat firman Tuhan ini bukan berbicara saudara tidak boleh mengundang orang yang secara ekonomi itu mampan. Bukan.
Ini adalah sebuah gambaran kalau saudara mau mengundang, saudara mengadakan perjamuan, ucapan syukur karena kenaikan pangkat, karena mendapatkan rumah baru, saudaraku, karena mungkin ya untuk syukuran-syukuran yang lainnya, saudara bisa mengundangnya dengan mengundang orang yang tidak mampu. Itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Kenapa? Kalau saudara mengundang orang yang lebih mapan, Alkitab bilang, dia bisa membalasnya, tetapi saudara mengundang orang yang tidak mampu, ya secara ekonomi, kemudian secara keterbatasan fisik, dia tidak bisa membalas kebaikan apa yang saudara-saudara berikan, ya. Maka itulah yang menjadi target utama, itulah yang menjadi prioritas utama. Nah, ketika dia tidak bisa membalas, apa yang dikatakan Alkitab tadi, sesungguhnya pada hari kebangkitan nanti, pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka kita akan mendapatkan upahnya. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu, jangan pernah kita hitung-hitungan. Jangan pernah kita membeda-bedakan status sosial antara yang satu dengan yang lain. Kita punya standar untuk kita bisa harus berteman dengan siapa. Standarnya orang yang ekonominya lebih tinggi, oh ini sejajar dengan saya, ini pantas bersahabat dengan saya. Kalau orang yang ekonominya di bawah, oh ini maaf, saya nggak perlu dekat dengan orang ini. Kenapa? Karena kita punya perbedaan. Nggak boleh gitu Bapak Ibu. Ya, nggak boleh gitu. Kita harus memandang manusia dengan memandang tanpa perbedaan. Karena Tuhan Yesus juga melakukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Ya, jangan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita masih punya perbedaan seperti itu. Cara pandangnya punya cara pandang yang salah. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah membangun persahabatan. Membangun persahabatan ini artinya apa Bapak Ibu? Ya, artinya kita betul-betul ya, ketika kita menolong itu adalah sebuah hubungan relasi kita untuk membangun sebuah persahabatan yang lebih dekat. Sebuah persahabatan yang punya nilai kebenaran di dalamnya, punya nilai kasih di dalamnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kebenaran yang kita hidupi itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada dampak yang besar, ada dampak yang positif yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan, tadi saya katakan bahwa jangan pernah kita punya musuh. Kekristenan kita, kalau kita punya musuh, saudaraku, maka saya percaya Bapak Ibu, itu akan menjadi penghalang kita untuk kita semakin menjadi Kristus. Itu adalah salah satu penghambatnya. Itu menjadi salah satu akar yang membuat akhirnya itu kita menjadi layu, ya. Ibarat pohon itu akan menjadi mati, menjadi kering. Ya. Mari kita bangun sebuah persahabatan yang baik. Jadikan momentum di tengah-tengah pandemik ini Bapak Ibu, sebuah peristiwa di mana kita menjadi orang yang aktif untuk terlibat di dalam tindakan kasih. Saya mau saksikan sedikit Bapak Ibu. Saya dan teman-teman membangun sebuah tim pelayanan namanya Cahaya Kasih Ministry Bapak Ibu. Saya terpanggil membuat ini karena saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini membutuhkan bantuan kita. Dan puji Tuhan ada beberapa donatur yang kirim dana untuk saya salurkan ke beberapa tempat, khususnya misi ke beberapa daerah, ya, ke Nias, kemudian ke NTT, khususnya ke Pularote, saudaraku ya. Bahkan ada juga seorang ibu yang non-Kristen, setiap bulan dia sediakan 500 nasi bungkus. Satu kali dia hubungi saya dan berkata, Pak, saya mau kasih 500 bungkus, ini kemana? Kemudian saya bilang, Ibu, 400 bungkus dibagikan ke sini, alamatnya saya sudah kasih. Kemudian 100 kirim ke saya. 100 bungkus kirim ke saya. Waktu dia kirim ke saya, saudara, saya bagikan. Saya bagikan ke setiap orang yang ada di jalan. Siapa dia? Saya lihat ada pengamen, saya lihat ada tukang yang bersih jalanan, saudara. Ya, saya mampir, saya berikan itu. Ya, saya bagikan semuanya. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu kita lakukan ya, Bapak Ibu. Ya mungkin skalanya nggak perlu besar, ya. Kalau ada tetangga di sekitar kita sajalah, lingkungan kita. Ya mungkin ada security, kemudian mungkin ada petugas kebersihan komplek, ya, kita bisa bagi itu. Nah, artinya apa? Saya melihat begini. Kalau orang yang non-Kristen saja, yang bukan anak Tuhan saja, dia punya kepedulian yang besar melihat permasalahan dan kesusahan yang hadapi oleh sesamanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, ini adalah bagian
yang harus kita ambil, bagian harus kita kerjakan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang Tuhan Yesus sudah teladani, 3 hal tadi, contoh yang harus kita terapkan. Saya yakin ini akan menjadi tugas penting buat kita, juga menjadi sebuah kerinduan buat kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Apa yang kita kerjakan hari ini bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk kita mencari popularitas, tapi kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan sepenuhnya dari hati kita yang paling dalam. Saya katakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama? Rasanya tidak mungkin. Lakukan 2 hal ini, saudaraku. Saya percaya bahwa saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan buat kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mengambil bagian kami Tuhan. Selain kami meneladani Engkau Tuhan sebagai teladan kami yang maha sempurna, kami juga boleh ambil bagian mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kalau kami berbicara tentang kasih bukan hanya sekedar perkataan dan lidah kami saja, tetapi yang terutama adalah bagaimana kami bisa bertindak, memberikan sesuatu yang nyata bagi mereka yang membutuhkan. Khususnya di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak saudara-saudara kami hari-hari ini Tuhan. Karena pandemik ini belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang bahkan itu di dunia bisnis, bahkan juga dalam segala kegiatan-kegiatan Tuhan, yang merasakan efeknya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan persiapkan bagi kami untuk kami menjadi berkat. Kami tahu Tuhan Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami. Apa yang kami berikan kepada saudara-saudara kami Tuhan tidak membuat kami akan hidup di dalam kekurangan. Tapi sebaliknya kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata dan kehidupan kami akan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di GBI Pondok Maharta. Berikan kekuatan kepada mereka, hikmat kepada mereka, kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi setiap kami. Sebab Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita telah diberkati dengan ibadah yang luar biasa dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Biar kita terus belajar memiliki kasih. Jemaat GBI Pondok Maharta diundang bersama untuk bergabung dalam ibadah online yang akan dilaksanakan minggu depan. Pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021. Pada pukul 10 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Johnny Max Titale MTH. Bapak Ibu Saudara, kita rindu bersama-sama naikkan doa kita dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pada pukul 7:30 malam. Dengan pembicara Ibu Pendeta Pembantu Sri Sunartati, dengan WL Pendeta Muda Andriana Trisasanti. Musik oleh Saudara Given dan admin Zoom akan dipandu oleh Saudara Valen. Kita akan menaikkan doa kita. Doa pertama akan dinaikkan oleh Ibu Yofi dan doa syafaat yang kedua oleh Ibu Siska. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut pendalaman Alkitab dapat mengikuti PBS dengan Gereja Petamburan malam ini pukul 7 malam dengan pembicara oleh Pendeta Muda Andriana Trisasanti dan dengan tema yang menarik, peka mendengar suara Tuhan, apakah itu iman, intuisi, atau halusinasi.
Bapak Ibu Jemaat Maharta diinfokan untuk dapat memberikan persembahan kepada Ibu Rosel atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Dan dapat memberikan persembahan program atau Natal kepada Ibu Siska dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya menyampaikan juga sebuah pesan yang mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker, jauhi kerumunan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ya buah-buahan, sayur-sayuran jangan lupa untuk saudara konsumsi. Jangan lupa juga olahraga, jogging, berjemur ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, ikuti protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan, ini adalah sebuah tindakan iman kita sebagai sebuah bentuk ketaatan. Ini juga ibadah, ya. Ini harus menjadi satu perhatian bagi kita semua untuk kita tetap bisa hidup dengan pola hidup yang sehat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Biarlah kiranya setiap firman yang disampaikan itu semua tinggal dalam setiap hati kami, terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami dan berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Bapa, secara khusus hamba berdoa pagi hari ini buat setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan tolong dalam 1 tahun perjalanan yang sudah mereka lewati. Kami percaya Tuhan juga terus akan menolong, memberkati untuk 1 tahun ke depan, memberkati segala aktivitas, segala apapun yang mereka kerjakan. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah. Dan mereka boleh terus Tuhan berkarya bagi bangsa dan negara, bahkan mereka juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang hidup, berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, MPR, DPR, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan amanat tugas mereka dengan baik, sehingga dapat membawa masyarakat yang mereka pimpin menuju sebuah kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban dengan baik. Kami berdoa bangsa Indonesia Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus menolong, khususnya ekonomi Indonesia dapat dipulihkan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan tidak ada kesusahan, tidak ada resesi atas Indonesia. Tuhan memberkati 34 provinsi dari barat sampai dengan ke timur, bahkan pulau-pulau terluar. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, doa kami sebagai anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya ada shalom atas Indonesia. Kami percaya ada penuaian jiwa-jiwa atas Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Kami boleh melihat Tuhan kebaikan demi kebaikan Tuhan nyata atas bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami menolak setiap roh perusuhan, roh pemecah bangsa dan negara. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan terorisme, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan, juga bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, sebagai pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam kesehatan, dalam sukacita, damai sejahtera, hikmat kepemimpinan Tuhan berikan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, supaya dapat memberikan kami kedewasaan. Terus kami diajar untuk kami menjadi semakin takut akan Tuhan. Kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati apapun yang mereka butuhkan, semua Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat lingkungan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, masyarakat semakin disadarkan dengan adanya wabah pandemik ini ya Tuhan. Sehingga masyarakat di Komplek Pondok Maharta ini Tuhan semakin memiliki kewaspadaan, kesadaran yang tinggi untuk mereka dapat menjaga kesehatan dengan baik, sehingga semakin berkurang dan tidak ada yang terpapar kembali ya Tuhan di komplek ini ya Tuhan. Sehingga kalaupun ini boleh terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, daerah ini akan menjadi daerah yang
akan lebih baik lagi ya Tuhan, dan sehingga Tuhan kami pun boleh dapat beribadah secara offline kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya keamanan di tempat ini juga Tuhan yang menjaga. 24 jam tempat ini ada di dalam tangan Tuhan, akan aman terkendali karena mereka Tuhan senantiasa berkemah di tempat ini dan sekitar lingkungan tempat ini, bahkan komplek ini. Kami percaya gerejamu akan terus menjadi gereja yang memberkati Pondok Maharta, Pondok Kacang, Pondok Aren, Banten, bahkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk kami terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka hati, angkat tanganmu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.